Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Bahan saat teduh kita diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Kamis tanggal 9 Maret 2023 dengan tema Jangan Cobai Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabdanya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa setiap orang percaya harus memiliki kepatuhan terhadap perintah Tuhan melalui Alkitab. Kepatuhan pada Tuhan merupakan bentuk pengabdian dan kesetiaan umat kepadanya. Namun seringkali godaan dunia membuat umat melanggar perintah Tuhan dan kurang peka terhadap kesalahannya. Ada kalanya juga secara tidak sadar mencobai Tuhan dengan berulang kali melakukan dosa yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari
Saat teduh kita pagi hari ini diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Nanti dibaca oleh Pak Denny. Sebelumnya mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri pada setiap kami. Pagi hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Kau tuntun setiap kami, Kau berkati, Kau beri hikmat supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan pagi hari ini dari Keluaran 17 ayat pertama sampai dengan ke-7 berbunyi demikian. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah bersama engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny, Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita menemukan kembali kehidupan bangsa Israel yang mencobai Tuhan dengan mengulang dosa yang sama, yakni persungutan. Bacaan kita hari ini menceritakan kondisi bangsa Israel yang bersungut-sungut karena kekurangan air. Pada ayat 2a. Pada pasal sebelumnya, pasal 16, telah diceritakan bahwa Israel mengeluh karena kekurangan makanan. Ternyata setelah Tuhan mencukupkan kebutuhan makanannya, Israel tetap mempertanyakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Hal inilah yang membuat Musa kewalahan menghadapi bangsa Israel dan mempertanyakan mengapa mereka berulang kali mencobai Tuhan dengan bersungut-sungut. Keraguan bangsa Israel akan penyertaan Tuhan itu nampak dalam perlakuan mereka terhadap Musa. Tuhan telah memimpin Musa sebagai pemimpin, tetapi rupanya hal itu belum cukup bagi mereka. Meskipun demikian, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengabulkan kembali permintaan bangsa Israel. Ia memberikan air yang keluar dari gunung batu lewat tongkat Musa yang dipukulkan.
pada ayat 5 dan 6. Secara akal pikiran manusia sangat mustahil jika mata air bisa keluar dari bebatuan. Namun, peristiwa itu juga merupakan teguran keras dari Tuhan bagi bangsa Israel yang meragukan kuasa Tuhan dan cenderung mencobai Tuhan. Kebaikan yang Tuhan berikan dengan cara melepaskan mereka dari penjajahan Mesir seharusnya membuat mereka mengucap syukur. Tuhan menghendaki bangsa Israel untuk mematuhi perintahnya dengan tidak meragukan dan mempertanyakan pemeliharaan Tuhan atas mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Adakah harapan atau keinginan kita yang belum terpenuhi? Dalam kondisi demikian, pernahkah kita menyalahkan Tuhan? Tuhan menghendaki kita untuk patuh dan percaya atas pemeliharaannya. Hari ini kita diingatkan untuk tidak jatuh mencobai Tuhan hanya karena apa yang menjadi keinginan atau harapan kita belum terwujud. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarlah setiap kami untuk patuh pada perintah dan ketetapan-Mu melalui kitab suci. Tuntunlah Bapa setiap kami agar tidak meragukan kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini, boleh mengingatkan setiap kami bahwa keinginan dan harapan kami yang belum terwujud itu karena memang yang punya otoritas adalah Tuhan yang punya waktu untuk kami semua. Bukan kami, bukan waktu kami, bukan kehendak kami, tetapi semua semata karena kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar untuk menerima semua pemberian Tuhan dengan penuh syukur, bukan dengan keluh kesah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.